Stonewall Attack pada dasarnya adalah bagian dari keluarga Collie System. Bagi Anda yang mungkin tidak punya waktu atau bahkan malas mempelajari teori opening yang rumit, Collie System adalah pilihan terbaik. Di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan Stonewall Attack untuk menghancurkan hitam. Di bagian awal ini, kita terlebih dahulu akan melihat introduction dari Stonewall Attack. Seperti yang sudah kita ketahui, Stonewall Attack terjadi melalui urutan langkah D4 dan D5. E3 adalah sequence tradisional Stonewall Attack. Tujuan utama dari langkah ini adalah membebaskan gajah terang untuk menempati petak strategis D3. Putih juga bisa memainkan kuda ke F3 dan mencapai setup Stonewall Attack melalui transposisi. Langkah ini sangat direkomendasikan jika Anda sudah menguasai dua varian Collie System lainnya, yakni Collie Koltanowski dan Collie Zukertort. Namun untuk kepentingan video ini, E3 adalah langkah yang akan kita pelajari. Kuda ke F6 adalah langkah umum yang pasti akan dimainkan hitam. Langkah ini selaras dengan prinsip posisional, yakni mengembangkan kuda lebih dulu dari gajah. Namun bagi Anda yang penasaran dan bertanya-tanya, mengapa hitam tidak memainkan gajah ke F5? Jawabannya adalah karena putih memiliki langkah C4. Tidak saja menyerang center, yang terpenting langkah ini membuka jalan bagi menteri ke B3, menyerang pion B yang tidak terjaga akibat pengembangan gajah terang yang terlalu awal. E6, menteri B3, B6, kuda F3, dan setelah kuda F6, kuda ke E5. Sampai di sini hitam bisa dengan mudah melakukan kesalahan. Misalnya, gajah E7 akan dibalas pion makan pion. Sesudah pion makan pion, gajah B5 skak. Gajah D7, kuda makan gajah, kuda makan kuda. Gajah ke C6. Benteng B8, kuda C3. Rokade, kuda makan pion. Kuda makan kuda, menteri makan kuda, memaksa kuda F6, menteri makan menteri. Benteng makan menteri, gajah D2. Putih unggul satu pion bersih, dan memiliki kombinasi posisional dua gajah yang akan sangat mendominasi lapangan permainan. Itulah mengapa kuda ke F6 jauh lebih efektif. Dan gajah ke D3. Sebuah langkah yang sangat krusial. Berhasil tidaknya putih mencapai formasi Stonewall ditentukan oleh bisa tidaknya dia menempatkan gajah terangnya di D3. E6 membebaskan gajah gelap. Kuda D2 mencegah lompatan kuda ke E4. C5. Langkah prinsipal dalam melawan Collie System, selain menyerang center, juga mengancam C4, menyingkirkan gajah dari D3. Karena itu, C3. Ini adalah langkah yang menjadi ciri khas Collie Koltanowski dan Stonewall Attack. Langkah ini selain sebagai persiapan awal untuk membentuk formasi Stonewall, juga memberi ruang bagi gajah terang untuk mundur. Hitam memiliki beberapa kemungkinan langkah di sini. Namun saya ingin mendedikasikan bagian awal ini untuk memeriksa varian C4. Ini adalah langkah yang sangat buruk namun sangat sering dimainkan para pemain di level klub. Kita akan segera melihat mengapa langkah ini sangat tidak baik bagi hitam. Sesudah gajah C2, gajah E7, E4. Ya, inilah alasannya mengapa langkah C4 hitam sangat buruk. Jika pion makan pion, kuda makan pion, dan seandainya kuda makan kuda, gajah makan kuda. Gajah terang putih benar-benar sangat aktif. Rokade, kuda F3. Dan jika hitam memainkan langkah alami kuda C6, menteri ke2 sangat kuat. Kuda A5, gajah F4. Menteri B6,
kuda E5, mengancam untuk memenangkan pion. Menteri B5, B4, kuda C6, A4, menteri B6, kuda makan pion, dan putih dipastikan akan memenangkan permainan. Di posisi ini rokade adalah langkah yang jauh lebih bijaksana. E5 menyingkirkan kuda ke D7, dan kuda ke H3, mengontrol petak G5 dan membuat sulit pengembangan gajah. Jika F6, kuda ke F4, menyerang pion E mengancam forking. Kuda B6, kuda ke G6, forking terhadap benteng dan gajah. Jika hitam bertindak serakah dengan memakan kuda, dia akan langsung tamat setelah gajah makan pion. Kuda C6, menteri H5, dan apapun yang diperbuat hitam, dia tidak akan menghindarkan rajanya dari kematian. Sebagai contoh, benteng ke F7 akan dibalas menteri H7 skak, raja F8, menteri H8, skak mat. Jika F5, G4, G6, kuda ke F4, kuda B6, menteri F3, G5, kuda H5, F4, dan H4. Pion makan pion. G5, gajah makan pion, menteri G4, raja H8, kuda ke F3. Benteng G8 dan gajah makan pion. Gajah ke E7 menyerang menteri. Menteri H3, menteri F8, dan di sini kuda ke F6. Setelah gajah makan kuda, pion makan gajah. Pion ini tidak bisa dimakan karena hitam akan kehilangan menteri. Jadi, menteri ke F7 dan menteri makan pion mengancam skakmat dalam 2 langkah. Benteng G6 adalah langkah terbaik untuk paling tidak menunda skakmat. Kuda E5, forking terhadap menteri dan benteng. Menteri G8, kuda makan benteng, skak, dan ini harus direspon. Menteri makan kuda, gajah makan menteri, dan ya, hitam telah dipastikan kalah. Kelanjutannya bisa berupa raja G8, menteri makan pion, skak, raja F8, menteri ke F7, dan raja hitam mengalami skakmat. Pada model game pertama ini kita akan melihat Vladimir Polonsky versus Tauno Metsalu. Terjadi pada Keres Memorial Open di Tallinn, Estonia pada tahun 2001. D4 dari Polonsky dan Metsalu menjawab D5. E3, kuda F6, gajah ke D3. Menempatkan gajah pada posisi strategis dan sangat aktif. Patut diingat, dalam Stonewall Attack, sama juga seperti dalam varian Collie lainnya, gajah terang adalah perwira yang paling aktif dan sangat berharga. E6 dan F4. Putih langsung membentuk formasi Stonewall dan mengontrol petak E5. C5 menantang dominasi putih di center dan juga bersiap untuk mengusir gajah dari petak strategis D3. C3, langkah tradisional Stonewall Attack. Kuda C6, kuda ke F3, gajah E7, kuda B ke D2.
mencegah lompatan kuda hitam ke E4, rokade, kuda E5, kuda makan kuda, pion makan kuda, menyerang kuda, kuda D7, dan menteri ke H5, langsung mengancam skakmat, G6, menteri H3. Setelah kuda ke B8, kuda ke F3, kuda C6, dan gajah ke D2. A6, menteri G3. B5, hitam berusaha melakukan serangan balik di sayap menteri. Namun ini sudah sangat terlambat. H4, raja ke G7, bersiap untuk menghadapi serangan putih. H5, B4, benteng ke H3, pion makan pion, pion makan pion, gajah ke D7, raja ke E2, memberi jalan bagi benteng menuju H1, benteng G8, dan pion makan pion, pion H makan pion, benteng A ke H1. C4, menyerang gajah, dan analisa komputer menunjukkan bahwa langkah terbaik putih adalah benteng ke H7 skak. Setelah raja F8, gajah makan pion. Dan jika benteng makan gajah, benteng H8 skak, benteng G8, menteri makan benteng, skakmat. Vladimir Polonsky tidak melihat langkah ini. Dia memilih mengamankan gajah ke C2. Setelah gajah ke A3, dia memainkan gajah makan pion. Pion makan gajah, benteng ke H7 skak. Raja F8, menteri F4 skak, dan sampai di sini hitam menyerah karena rajanya tidak akan selamat. Model game berikut ini terjadi antara Richard Coyote versus Charles Crittenden. D4, D5, E3. Kuda ke F6, gajah D3, E6, dan F4, formasi Stonewall. Kuda B D7, kuda ke D2, C5, C3, pion makan pion, pion makan pion, gajah E7, kuda G ke F3, B6, berusaha mengembangkan gajah terang, kuda E5, menempatkan kuda di posisi yang sangat strategis, kuda makan kuda, pion makan kuda menyerang kuda, kuda D7, rokade. Di sini hitam tidak langsung rokade, tetapi terlebih dahulu melangkah, A5. Ini adalah strategi posisional yang sangat licik. Hitam ingin memaksakan pertukaran gajah terangnya untuk melemahkan serangan putih. Putih untuk sementara mengabaikan ancaman ini. Dia melangkah menteri G4, menyerang pion G, G6, dan gajah ke C2. Menghindarkan diri dari pertukaran gajah. Karena seperti yang kita tahu, gajah terang adalah perwira putih yang sangat berharga. Gajah ke G5. Di sini hitam memiliki kelemahan di petak gelap, jadi dia berniat melakukan pertukaran gajah gelap untuk mengamankan wilayah pertahanannya. Namun, putih membalas dengan langkah yang sangat kuat. Kuda C4. Sebuah langkah brilian mengancam eliminasi gajah gelap, dan di saat yang sama juga mengancam untuk menempati outpost di D6. Hitam tidak bisa mengizinkan lompatan kuda ke D6. Jadi, pion makan kuda adalah keharusan. Gajah makan gajah, menteri ke C7,
Dan di sini putih melepaskan serangannya, dimulai dengan benteng makan pion. Jika kuda makan pion menyerang menteri dan juga benteng, benteng makan menteri. Sesudah kuda makan menteri, gajah A4 skak, raja F8, benteng F1 skak, raja G8, benteng ke F7. Dan seandainya sekarang gajah A6, benteng G7 skak, raja F8, benteng ke F7. Dan ini adalah skakmat. Crittenden memilih raja makan benteng. Sebuah langkah yang sangat natural. Benteng F1 skak dan raja ke G7. Di sini putih melanjutkan dengan langkah brilian gajah H6 skak. Raja makan gajah. Benteng ke F7. Mengancam skakmat. Menteri D8 dan langkah yang sangat powerful, benteng makan pion skak. Setelah raja makan benteng, menteri makan pion skakmat. Model game ketiga ini menghadirkan Frank Parr versus Raymond Wallis Mar Baxter. Di sini putih memainkan kuda ke F3 di langkah pertamanya. Meski langkah awalnya bukan langkah mainstream, namun putih akan mencapai Stonewall Attack melalui transposisi. D5 adalah langkah yang dimainkan Mar Baxter. D4, kuda F6, E3, E6, gajah ke D3. Dan kita berada dalam teritori koalisi sistem. C5, C3, gajah D6, kuda ke E5, kuda B D7, F4, formasi Stonewall, rokade, kuda D2, B6, bersiap mengembangkan gajah terang, rokade, gajah B7, menteri ke F3, menteri C7, G4, gajah makan kuda, pion makan gajah, menyerang kuda, kuda E8, menteri ke H3, mengancam skakmat, G6, kuda F3, F6, hitam berusaha melakukan serangan balik. Namun di sini gajah D2, sebuah langkah tunggu, karena setelah pion makan pion, kuda G5, mengancam skakmat, juga menyerang pion E. Benteng makan benteng skak, benteng makan benteng. Dan sekarang jika seandainya kuda F8 mempertahankan kedua pion, benteng makan kuda skak. Jika raja makan benteng, kuda makan pion, royal fork. Di sini kuda ke F6 adalah langkah yang dimainkan hitam. Menteri H6. Dan setelah benteng E8 melindungi pion E, kuda makan pion. Dan di sini hitam menyerah. Alasannya adalah jika kuda makan kuda, menteri makan pion skak, raja H8, menteri makan kuda, skakmat. Jika benteng ke E7, benteng makan kuda. Dan seandainya benteng makan kuda, menteri makan pion skak, benteng G7, menteri E8 skak, kuda F8, menteri makan kuda, kembali skakmat. Jika benteng ke F8, dan ini merupakan langkah yang direkomendasikan komputer, putih harus membalas, menteri makan pion skak, raja H8, kuda makan benteng, kuda makan kuda, menteri makan kuda skak, menteri G7, menteri makan kuda skak, menteri makan menteri, benteng makan menteri skak, dan putih bagaimanapun akan menang.
Ini adalah bagian terakhir, dan kita akan memeriksa game yang dimainkan oleh Harry Nelson Pillsbury versus John Tumenhouse. D4, D5, E3, dan di sini E6, gajah ke D3. Gajah D6, F4, formasi Stonewall. C5, C3, kuda C6, kuda F3, kuda ke F6, rokade, rokade, kuda E5, G6. Langkah ini dimaksudkan untuk memerangi gajah terang putih. Kuda D2, kuda E8, bersiap mendorong F6 untuk mengusir kuda. Kuda D ke F3, F6, kuda makan kuda, pion makan kuda, menteri ke E2. F5, hitam membentuk formasi Stonewall tandingan. Gajah D2, menghubungkan kedua benteng. Benteng B8, menyerang pion B. Benteng B1, kuda ke F6. Berniat menempati petak outpost di E4. Raja ke H1, bersiap mendorong G4. Kuda E4, gajah E1. C4, gajah C2. Menteri ke A5, menyerang pion A. A3, menteri kembali ke C7. Dan putih memainkan G4 dengan maksud memakan pion F guna membuka ruang bagi benteng menyerang raja lawan. Karena itu hitam membalas pion makan pion. Kuda ke 5, sebuah langkah agresif dengan sejumlah ancaman berbahaya terhadap posisi hitam. Kuda ke F6, benteng ke G1, meletakkan benteng sejajar dengan raja. C5, gajah ke H4, pion makan pion, pion C makan pion, gajah makan kuda, pion F makan gajah, menyerang kuda. Kuda E8, benteng makan pion. Di posisi ini, John Tumenhouse memainkan langkah menteri ke F7, mengancam untuk melakukan skak dan memaksakan pertukaran menteri. Benteng G3 mencegah rencana hitam. Kuda G7, gajah ke F6, dan di sini kuda ke E8 merupakan langkah yang dimainkan oleh hitam. Namun mari kita lihat kemungkinan lainnya. Jika kuda F5, benteng ke G2, gajah D7, menteri ke H5, benteng B7, dan gajah makan kuda, pion makan gajah, benteng G1. Setelah benteng B8, benteng makan pion skak, raja F8, menteri H6 skak, raja E8, benteng G8 skak, memaksa menteri makan benteng, benteng makan menteri skak, raja F7, menteri ke G7 skak, raja E6, menteri E7, skak mat. Hal ini tentu saja tidak terjadi karena kuda ke E8. Dan di titik ini, Harry Nelson Pillsbury melepaskan serangannya dimulai dengan gajah makan pion, menyerang menteri, pion makan gajah, dan langkah yang sangat kuat menteri H5. Dan sampai di sini, putih praktis telah memenangkan permainan. Tidak ada yang bisa dilakukan hitam untuk menghindarkan diri dari kekalahan. Misalnya saja sekarang, kuda G7 akan dibalas dengan benteng makan pion. Dan sesudah benteng ke B7, benteng G1, kemenangan putih tidak bisa dibendung.